Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi adalah ahli-ahli menyusun berbagai peraturan dan jago dalam mentaati peraturan-peraturan yang berdasarkan tradisi-tradisi kuno. Akan tetapi, untuk sebagian dari mereka, hati mereka jauh dari Allah, para nenek moyang mereka. Kita juga suka begitu, bukan? Kita terkadang atau seringkali mencampur adukan antara kesalehan praktek ritual dengan kesalehan sejati seorang abdi Allah, atau antara mentaati tradisi dengan kemurnian batinia. Apabila menepati peraturan dilihat sebagai tujuan dalam dirinya sendiri dan bukan sebagai pencerminan suatu cinta kasih dan rasa hormat kepada Allah, maka kita kehilangan kehidupan penuh sukacita dan damai sejahtera yang dijanjikan oleh Kristus. Memang sangat mudahlah untuk percaya bahwa ada tembok yang memisahkan antara hati kita dan tubuh kita, antara diri kita yang terdalam dan tindakan-tindakan kita. Akan tetapi, Allah menciptakan kita sebagai pribadi-pribadi yang satu dan tak terpisah-pisah, unified persons, dengan tubuh yang dirancang untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita, dan hati kita secara intim dikaitkan dengan relasi-relasi kita dengan dunia. Allah sungguh prihatin dengan hati kita, dan Ia sungguh meminati secara mendalam cara kita berelasi dengan orang lain. Apabila kita menemukan hal-hal yang jahat dalam relasi-relasi kita, seperti yang disebutkan oleh Yesus, pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, maka kita perlu memahami bahwa itu semua adalah
pencerminan dari sebuah hati yang memerlukan pemurnian oleh Tuhan. Apabila kita memperkenankan hal-hal jahat ini masuk ke dalam relasi kita dengan orang-orang lain, maka kita terus membawa ketidakmurnian ke dalam hati kita. Yesus mengatakan bahwa perintah yang paling utama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dan dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita, dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Markus bab 12 ayat 28-31. Apabila kasih yang demikian yang menjadi fokus kita, maka kita berada dalam jalan menuju kemurnian hati. Kita memperoleh kehidupan dan asupan yang diperlukan dari kepatuhan kita, dan kita pun dimampukan untuk berelasi dengan orang lain dalam ketulusan hati dan cinta kasih. Saudara-saudari yang terkasih, agama tidak terdiri hanya dari regulasi-regulasi eksternal dan bagaimana umat mematuhi segala regulasi yang ada. Kalau demikian halnya, maka penghayatan ajaran agama menuju kekudusan menjadi sangat mudah. Akan jauh lebih mudah untuk menahan diri tidak memakan makanan dan atau meminum minuman tertentu, serta mencuci tangan dengan cara-cara tertentu, daripada tindakan nyata mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita, bahkan membenci kita, juga orang-orang yang tak pantas untuk dikasihi menurut pandangan masyarakat pada umumnya, atau menolong orang-orang yang memerlukan bantuan dengan pengorbanan, katakanlah biaya berupa waktu kita, uang kita, kenyamanan, serta kesenangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, memang terasa mengagetkan bila kita menyadari bahwa diri kita sendiri pun belum memahami sepenuhnya tujuan hidup kita sebagai orang yang beragama, atau lebih tepatnya beriman Kristiani. Kita pergi ke gereja untuk mengikuti misa kudus secara teratur, mengikuti acara paroki atau wilayah atau lingkungan secara teratur pula. Namun segala hal itu adalah hal-hal yang bersifat eksternal. Semua itu hanyalah sarana guna mencapai tujuan kita, yakni memenuhi panggilan Allah kepada kekudusan lewat proses pemuritan yang berkesinambungan. Artinya, juga melakukan pertobatan terus-menerus. Hidup beriman sebagai seorang Kristiani menyangkut relasi dan suatu sikap dalam menghadapi Allah dan sesama kita. Apabila kehidupan beragama hanya terdiri dari praktek-praktek guna memenuhi peraturan-peraturan eksternal, maka kenyataan tersebut akan sangat menyesatkan, misleading. Banyak orang menghayati atau menjalani kehidupan yang nyaris tanpa celah dilihat dari hal-hal eksternal. Namun, orang-orang itu menyimpan hal-hal yang paling buruk dan jahat dalam hati dan pikiran mereka. Yesus mengajarkan bahwa apa yang dilakukan seseorang secara eksternal tidaklah dapat menghapuskan segala yang kotor dan jahat dalam hati dan pikirannya. Yesus mengajarkan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius bab 5 ayat 8. Saudara-saudari yang terkasih, yang penting di mata Allah bukanlah bagaimana kita bertindak, melainkan mengapa kita melakukan tindakan tertentu. Bukan pula apa yang sesungguhnya kita lakukan, melainkan apa yang menurut hati kita ingin lakukan. Atau menurut Santo Thomas Aquinas, manusia melihat tindakan, namun Allah
melihat niat atau intensi. Inilah ajaran Yesus bagi kita semua. Janganlah kita menamakan diri kita baik hanya karena kita mematuhi segala peraturan agama yang berlaku. Dalam sebuah doanya, Santo Fransiskus dari Assisi mengatakan bahwa Allah lah segala kebaikan, paling baik, seluruhnya baik. Hanya Allah sendiri yang baik. Namun dengan rendah hati, kita dapat mengatakan diri kita baik hanya apabila kita yakin benar bahwa hati kita suci murni, sebagaimana dikatakan oleh Yesus dalam khotbah di bukit, seperti yang dikatakan Matius bab 5 ayat 8. Hal ini berarti akhir dari kesombongan yang seringkali masih melekat pada diri banyak umat beriman karena kecenderungan manusia untuk berdosa. Inilah juga alasan sangat mendasar mengapa kita masing-masing layak dan pantas untuk berdoa kepadanya, Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa. Markus bab 10 ayat 47 ayat 49. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, himpunlah kami bersatu dengan Putramu dan yakinkanlah kami bahwa kebijaksanaan-Mu lah yang akan menyelamatkan dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.